NIM saya A1A31920. Saya berasal dari Universitas Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan program studi saya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tema tugas yaitu kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat dalam perspektif HAM. Dengan judul tugas atau sebuah kasus yang saya ambil yaitu seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang ditangkap akibat mengkritik Presiden Joko Widodo. Baiklah, pertama-tama perlu saya beritahukan bahwa ini semata-mata untuk mengisi tugas saya dalam mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tema dan judul tugas yang telah saya berikan tadi, dan juga di sini saya telah mengumpulkan informasi atau referensi dari berbagai sumber antara lain Kompas.com dan Tirto.id. Ya, mungkin kita langsung saja masuk pada permasalahan kita mengenai kasusnya seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mengkritik Presiden Joko Widodo lalu ditangkap. Oke, di sini seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang bernama Muhammad Hizbun Tayu atau yang biasa dipanggil dengan Is ditangkap polisi pada Jumat 13 Maret 2020. Ia ditangkap karena kritikannya yang dilakukan di media sosial yang dianggap memiliki muatan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Pendamping Is dari LBH Semarang yang bernama Noval Sebastian mengatakan bahwa dia menyayangkan akan penangkapan Is ini. Menurut dia, Is dituduh melakukan ujaran kebencian kepada Presiden Joko Widodo karena melakukan kritik melalui media sosial terkait kebijakan Presiden Joko Widodo yang dianggap hanya mementingkan investasi dibandingkan kepentingan rakyat. Kemudian di sini dijelaskan bahwa tujuan postingannya Is itu di Instagram yang bernama #belumati adalah kritikan terhadap Jokowi yang lebih mementingkan investasi ketimbang kesejahteraan rakyat. Investasi boleh-boleh saja asal tidak merampas atau merugikan rakyat. Selain itu, proses penangkapan dan penetapan tersangka atau Is yang dilakukan polisi juga terlihat adanya terjadi pelanggaran. Di dalam berita yang dikatakan Noval tersebut bahwa semestinya sebelum dilakukan penetapan tersangka dan upaya paksa, Is harus dipanggil terlebih dahulu dan untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Namun yang dilakukan oleh Polda Jawa Tengah langsung melakukan upaya paksa tanpa pemanggilan secara patut terlebih dahulu. Yang menjadi pokok permasalahan yang ingin dibahas di sini ialah adanya keterbatasan berpendapat seperti yang telah dilakukan oleh Is tersebut. Ia hanya menunjukkan sikap kekecewaannya terhadap Presiden Joko Widodo serta kritikannya terhadap Presiden Jokowi yang ia tuangkan di media sosial di muka umum. Kita mengetahui bahwa setiap warga negara Indonesia masing-masing mempunyai hak asasi manusia, begitu juga dengan Is. Padahal Is mempunyai yang namanya HAM atau hak asasi manusia tersebut, yang mana Is mempunyai hak untuk berpendapat, mengeluarkan pendapat. Hal tersebutlah yang telah dilakukan oleh Is tersebut, sehingga ia tuangkan pendapatnya di dalam media sosial. Di sini menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan berpikir, tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum pasal 1 ayat 1, kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan perlu diketahui bahwa Indonesia adalah negara hukum, tentu saja memiliki peraturan yang melindungi hak-hak asasi manusia seperti yang undang-undang telah saya sampaikan tadi. Kehadiran hak asasi manusia sebenarnya tidak suku, ras, dan agama. Kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yang telah diberikan oleh negara. Menurut hipotesis John Locke, merupakan hak-hak individu yang sifatnya kontradiktif, dimiliki oleh setiap insan sejak ia lahir. Salah satunya adalah hak berbicara dan mengeluarkan pendapat yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti yang telah dilakukan tadi, yang mengeluarkan pendapatnya melalui media sosial yang ia tuangkan dia dalam akun Instagramnya yang bernama #belumati. Itulah yang dia tuangkan pendapatnya karena dia merasa kekecewaannya, dia merasa kecewa terhadap Presiden Jokowi yang mana yang lebih mementingkan investasi lebih daripada kepentingan rakyat. Maka dari itulah Is ini menuangkan pendapatnya tersebut, akan tetapi tak lama kemudian ia ditangkap karena pendapatnya tersebut. Hak untuk berpendapat adalah salah satu jenis hak asasi manusia disebutkan. Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal E ayat 3. Setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Dapat disimpulkan, kebebasan berpendapat seseorang di Indonesia mulai terbatas sedikit demi sedikit, seperti yang telah dilakukan atau yang telah dipaparkan oleh kasus di atas tadi. Ketika Is mengeluarkan pendapat, dia telah tetapi dia ditangkap, sehingga dapat dilihat dari hal tersebut kebebasan dalam berpendapat sekarang mulai dibatasi. Dan perlu diingat bahwa kita memiliki kebebasan untuk berpendapat, kita mempunyai namanya hak asasi manusia baik di media sosial ataupun di muka umum. Nah, akan tetapi ketika kita mengeluarkan pendapat, hendaknya memang hal tersebut benar. Ketika hal tersebut benar, silahkanlah untuk mengeluarkan pendapat tersebut di muka umum ataupun di media sosial. Semoga dari paparan yang telah saya sampaikan ini nantinya berguna dan bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.